Ini hasil dari pemupukan pertama yang cuma 15 kilo. Untuk peranakannya sudah amat sangat baik, sudah banyak. Di usia sekarang ini sudah berusia 17 HST. Nih, peranakannya alhamdulillah baik. Di luas lahan 1700 lebih meter persegi ya, cuma membutuhkan pupuk 15 kilo di pemupukan pertama ya. Untuk lebih jelasnya bisa disimak di dalam video ya. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, pagi ini tanaman padi kita sudah berumur 17 HST, dimana di usia 10 HST kemarin kita lakukan pemupukan pertama. Di usia 17 HST ini gimana perkembangan tanaman padi kita? Ya, ini bisa dilihat lur ya. Untuk peranakannya nih, untuk peranakan alhamdulillah ini cukup produktif, dimana perumpunnya ini kisaran ada 15-an ini, 10 sampai 15 ya. Terus di tanaman padi kita ini belum dilakukan penyepraian sama sekali, atau penyepraian pertama itu belum dilakukan. Karena apa? Karena kita melihat cuacanya itu yang tidak mendukung, dimana setiap sore itu hujan. Jadi kita tidak harus ke susu atau kemprungsung lur ya dalam melakukan penyepraian, karena ngandelin pupuk taburnya pun itu sebenarnya juga sudah mampu apabila tanahnya kita itu netral lur. Nah ini hasil dari pemupukan kita ini. Nah, terus untuk kali ini kita nanti akan membahas apa ya? Untuk kali ini kita akan membahas tentang penyepraian pertama yang akan kita lakukan, dimana ini di usia 18 HST nanti akan dilakukan booster untuk mempercepat peranakan ya, atau memperbanyak dari anakan ini. Walaupun ini anakannya itu sudah banyak, tapi kita tetap akan memboosternya, karena curah hujannya pun itu sudah sedikit lebih jarang itu lur. Terus kita di sini juga menemukan ini kita juga menemukan gulma-gulma ya. Gulma-gulmanya sisa dari yang di spray kemarin, pasti ya ada sisa ini lur, 1 2 ini tuh. Ini nanti kita juga akan melakukan penanggulangan dari hama atau gulma ini ya. Terus untuk obatnya nanti bisa disimak lur. Nah, kita ngecek lahannya itu harus ke tengah, supaya apa ya, supaya bisa tahu semuanya lur ya, tidak dari pinggir saja. Kalau dari pinggir saja ya pasti tentunya tanamannya itu bagus. Nah ini alhamdulillah ini cukup bagus semua ini lur peranakannya. Walaupun di tengah ini ya, ini sudah di tengah ya, itu kan bedengan atau galengannya, ini sudah di tengah. Peranakannya pun juga sudah lumayan, ini lumayan bagus, sekitar sama 10 sampai 15 anakan dari setiap rumpun ya. Nah, masuk lagi dalam pembahasan yang akan kita gunakan dalam penyepraiannya. Untuk penyepraiannya ini, karena ini masih masa vegetatif ya, pasti tentunya ya spray yang ditunjukin untuk masa vegetatif ya. Terus amunisi yang akan kita keluarkan itu apa, atau yang akan kita gunakan? Untuk amunisi yang akan kita gunakan di sini ini nanti seperti biasa lur. Kita memakai yang tunggal, yaitu Ultradap. Kita akan menggunakan Ultradap kembali nih untuk memacu pertumbuhan dari anakannya ini ya. Terus untuk dosis dari pertumbuhan ini kita memakai dosisnya berapa? Nah, karena tanaman kita ini alhamdulillah ya
normal. Kita untuk dosisnya ini nanti kita kasih dosis seperti biasa lur, cuma 3 sendok. Tapi ada tapinya, kalau peranakannya ini kan sebagian kan masih ada yang 10 ataupun 10 kurang ya, atau masih sedikit. Kalau di lahan kita itu sekitar ada 1/4%-nya lebih, itu dosisnya jangan 3 sendok lur, yaitu dosisnya kasih 5 sendok. Kenapa dosisnya dikasih 5 sendok? Supaya nutrisinya itu bisa diserap dengan leluasa atau serap banyak lur ya. Cara kasarane makanan yang disediakan itu banyak atau turah-turah lah. Enggak cuma hidangan pembuka saja gitu ya. Nah, ini kita sambil cek ya. Ini ada di tengah lahan nih. Nah, untuk boosternya itu tadi kita tetap menggunakan Ultradam, dan tidak lupa kalau kita menggunakan pupuk tunggal, kita harus menambahin dengan pupuk mikro. Untuk pupuk mikro seperti biasa bisa menggunakan atau menambahkan boron maupun magnesium. Tapi seringkali ya di sini itu menggunakannya itu menggunakan boron lur ya. Karena apa? Ya karena belinya kan langsung 1 kilo. 1 kilo itu bisa digunakan sampai 5-6 musim itu lur, musim tanam ya. Jadi kalau sudah beli itu ya kita penggunaannya ya itu boron ya. Tapi kalau mau menggunakan atau tambahin magnesium pun itu tidak masalah. Terus insek. Kalau insek di sini kita belum menemukan dari serangan hama insek. Jadi kita tetap nanti kita akan menambahin insek. Untuk inseknya yang akan kita tambahin itu apa? Ataupun untuk pencegahan dari hama insek ini nanti kita akan menggunakan apa? Ya. Untuk hama insek ini kan alhamdulillah belum ada serangan. Terus apa? Nyamuk biasanya kan kalau kita gini lur ya, jalan-jalan di sini ini tuh itu kan buahnya ya, tapi ini kan nggak ada. Terus kita untuk pencegahannya kita menggunakan apa? Ya. Untuk pencegahan di sini kita menggunakan insek-insek yang ringan-ringan dulu lur. Seperti apa? Ya, untuk kali ini nanti kita akan menggunakan inseknya Avidor ataupun Bespidor yang berbahan aktif imidacloprid ya. Yang ditujukan untuk apa? Ya, bener, yang ditujukan untuk hama kutu-kutuan ataupun kupu-kupu putih ya. Itu masih mampu itu untuk mengendalikan dari hama kutu putih ataupun kupu-kupu yang akan menjadi hama sundep lur ya kalau tidak segera dikendalikan itu ya. Nah ini tadi, dan kelihatan hijau nih lur nih dari dekat. Dari dekat pun kelihatan hijau ya, tanaman kita tidak kalah yang sama sebelahnya. Nah, untuk insek itu tadi kita akan menggunakan itu Avidor ataupun Bespidor yang berbahan aktif imidacloprid. Terus ya tadi kan kita menemukan gulma-gulma ya. Karena ini kan tanamannya hitungannya masih fase vegetatif, terus masih kecil-kecil. Tentunya kita masih akan mengendalikan gulma lur. Gulma di sini kita akan menggunakan apa? Yap, seperti biasanya kita tidak menggunakan produk lain ya. Kita akan menggunakan benfuron atau herbisidanya ya, yang berbahan aktif metilbenfuron. Untuk dosis-dosis dari pengaplikasiannya, kalau tadi boronnya aku belum nyebutin ya, itu boron seperti biasa kita kasih 1 sendok. Walaupun nanti Ultradamnya nanti 4 atau 5 sendok, itu boronnya tetap lur ya, tetap kasih 1 sendok saja, nggak usah banyak-banyak. Terus untuk
inseknya Avidor itu pun jangan dikasih banyak-banyak, yaitu cukup 1 sendok saja per tangki 16 liter tentunya. Nah, terus untuk benfuronnya ini atau herbisidanya itu dosisnya itu berapa? Karena ini kan ada serangannya itu cuma sedikit-sedikit ya. Terus tanaman padi kita pun juga sudah tumbuh tinggi. Ini kan lumayan sudah tinggi lur ya. Itu kita kasihnya itu cukup 1,5 sendok saja itu. 1 sampai 1,5 sendok. Tak usah banyak-banyak. Terus caranya pun itu langsung aja campur jadi satu bahan gitu lur ya. Yang penting nanti pencampurannya yang powder semua ya, atau serbuk semua, karena ini nanti yang akan kita gunakan serbuk semua ya. Mau langsung jadiin satu ya nggak masalah lur ya. Mau ultradapnya dulu atau boronya dulu yang diaduk itu ya maksudnya, itu tidak masalah. Tapi kalau ada yang cair, yang cairnya itu di yang terakhirnya dan didahulukan yang serbuk ataupun powder. Nah, ini tadi review kita tentang tanaman padi kita yang baru berumur 17 HST, dimana baru dilakukan pemupukan pertama, dan ini hasil dari pemupukannya ya, atau hasil dari perawatan kita. Nah, itu tadi dulur yang bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini. Bagi sedulur-dulur yang belum jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar. Bagi yang suka bisa di like, komen. Yang belum subscribe tentunya minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum dulur.